Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan kita akan sangat bergantung pada situasi hati dan situasi pikir serta bagaimana kita mensikapi kehidupan. Kalau hati kita merasa cukup, merasa tenang, tidak ada hal-hal yang mengejar atau dikejar, tentu itu menjadi lebih sederhana. Berbeda ketika kita mempunyai angan-angan yang panjang, mempunyai cita-cita yang sangat banyak, mempunyai tujuan yang luar biasa besar, mempunyai kebutuhan yang sangat banyak, sehingga memerlukan energi yang tidak sedikit, memerlukan pemikiran yang sangat besar dan menyita energi kita. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan sama-sama bahwa Allah itu memberikan sesuatu sudah sesuai dengan derajat dan makom kita masing-masing. Orang yang gajinya misalkan 3 juta per bulan, wajar kalau dia bisa memanfaatkan keuangannya minimal menyisakan 10 atau 20% untuk safety, untuk disimpan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak terduga. Tetapi ada kalanya hal-hal yang seperti itu diabaikan. Tapi kalau orang-orang itu cerdas, maka sebenarnya harta yang menjadi hartanya sendiri, harta yang permanen adalah harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketika kita memiliki sesuatu dan masih kita simpan, berarti kita yang akan menjaganya. Tetapi ketika kita sudah belanjakan di jalan Allah, maka harta itu yang akan menjaga kita. Prosesnya sangat sederhana, bahwa apabila hidup kita diperbudak oleh materi, maka kita akan menjadikan waktu ini atau waktu yang ditempuh menjadi sesuatu yang sangat-sangat sempit. Tetapi ketika kita berupaya bahwa hidup ini adalah sekedar menjalankan takdir Allah, kita berikhtiar sekedarnya, yang penting beribadah kepada Allah, tentu target-targetnya akan lebih kecil lagi. Perlu kita ingat bahwa tugas kita di permukaan bumi ini ada dua. Yang pertama adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Sebagaimana inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebenarnya diciptakan manusia untuk menjadi generasi pengganti, untuk memimpin di permukaan bumi. Siapa yang dipimpin? Tentu sesama manusia, untuk bisa memakmurkan dunia, untuk bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Yang berikutnya, tugas kedua adalah beribadah kepada Allah. Dan ini tidak hanya sekedar manusia saja, tetapi bangsa jin dan manusia juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita semuanya diniatkan untuk ibadah, meskipun hal yang kita kerjakan itu ringan, maka akan bernilai ibadah. Tetapi berbeda halnya ketika kita tidak memasang niat dari awal untuk beribadah, maka apapun yang kita kerjakan akan sia-sia. Membelanjakan harta misalnya, kalau tujuannya hanya untuk hura-hura, hedonism, untuk mengejar prestis, untuk mencari jabatan dan lain-lain, maka ya kita hanya mendapatkan itu saja. Tapi ketika kita membelanjakan harta di jalan Allah, diniatkan untuk mencari ridho Allah, apapun hasilnya kita serahkan pada Allah, maka insya Allah segalanya akan menjadi manfaat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, yang mampu memfungsikan harta sesuai dengan Allah kehendaki, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri fa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.